Kasih Bapak sudah datang, kira-kira ada hal apa yang kita harus bicarakan Bapak? Oke, baik. Begini Bapak, saya selaku mempunyai tugas dan di mana harus datang mewawancarai Bapak sebagai pimpinan sekolah, Iya. sehingga dalam memenuhi tugas-tugas saya, khususnya hari ini berbicara tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika dan moral yang ingin saya perdalam Bapak, seperti itu. Oke, baik Bapak. Mungkin kita berbicara tentang etika dan moral. Memang banyak kasus yang sering terjadi di lembaga ini Bapak. Ya, Tapi Bapak angkat masalah etika dan moral. Beberapa hal yang kita sering lakukan di lembaga ini atau di sekolah ini apa? Yang pertama, memang kasus etika tepat sekali Bapak. Karena yang terjadi di sini masalah etika masih terjadi sampai saat ini. oke, baik Bapak. Dari pengalaman yang Bapak lakukan kemarin, karena menurut Bapak kasus etika di sini banyak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi antara kasus etika dan moral itu sendiri dan bujukan dari moral itu sendiri? Oke, baik Bapak. Etika yang saya sering lihat dan temui di sini Bapak, yaitu etika dalam berbicara saja. Kita punya anak-anak masih pada konsep lemah. Etika dalam mendisiplinkan diri sesuai tata tertib di lingkungan sekolah ini masih ada yang lemah Bapak. Menyangkut moral Bapak, masih banyak anak-anak yang belum taat untuk beribadah. Masih saya temukan ketika jam beribadah mereka masih lebih banyak waktu di luar. Itu saja kasus-kasus yang saya amati dan saya melihat yang terjadi di sekolah ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kalau dari tadi Bapak sudah menangkap bahwa kasus-kasus etika itu ada yang etika dalam berbicara, dalam etika dalam melaksanakan disiplin sekolah, kemudian etika moral tadi itu masih banyak, masih kurang juga lah, terlebih pada saat beribadah. Oke, baik. Ketika Bapak melihat hal-hal seperti itu, bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya ketika ada dua persoalan yang sama-sama benar? Baik Bapak, terima kasih. Selama ini yang saya lakukan Bapak ketika saya mempertimbangkan ada dua hal yang seperti Bapak jelaskan kepada saya tadi. Yang paling pertama sekali, saya lebih untuk mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai macam sumber Bapak. Mungkin saya bisa bertemu dengan orang tua secara langsung untuk menggali seperti apa etika dan moral anak-anak ini, dan juga dari orang-orang yang saya anggap sumber bisa dipercayakan dalam penanganan masalah seperti ini. Jadi untuk mengambil keputusan dalam hal yang seperti ini Bapak, saya lebih banyak sumber yang saya gunakan untuk saya bisa menyimpulkan dan mengambil satu keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip kebenaran dan tidak merugikan pihak, apalagi merugikan pihak sekolah ini Bapak. Itu beberapa langkah
Ya, saya sering melakukan di lembaga ini, Bapak. Oke, baik. Jadi Bapak sudah ada langkah-langkahnya sebelum membuat keputusannya. Iya, Jadi Bapak. keputusan itu berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sebelum mengambil keputusan, mengumpulkan informasi dari orang tua dan juga stakeholder lainnya, Iya. kemudian membuat kesimpulan dan sampai pada membuat keputusan. Iya, Bapak. Oke, hal yang baik sekali. Mungkin ada hal-hal selama ini yang Bapak anggap bahwa itu paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu. Yang paling efektif selama ini yang saya lakukan, Bapak, seperti itu sudah langkah-langkah yang saya lakukan, Bapak. Jadi ke depan lagi dengan kemajuan IT di segala bidang, Bapak, saya juga lebih untuk kalau bisa bagaimana cara kita untuk bisa kita lebih membekali mereka dari dunia IT, supaya mereka bisa lebih memilih untuk lebih tumbuh kembangkan rasa kepada anak-anak untuk menggunakan media itu selalu pada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi diri mereka dan juga yang lebih positif, yang lebih positif yang mereka pelajari di dalam HP-HP, Bapak. Itu saja yang saya harapkan lagi ke depan. Ya, jadi pakai IT untuk inovasi ke depannya. Iya, Bapak. Kalau hal efektif sekarang ini mungkin dengan apa yang telah diceritakan seperti tadi, sedangkan ke depan ini akan menggunakan IT dalam mungkin mendapatkan data-data. Iya. Baik, Bapak. Kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Tentu di sini ada tantangan pasti. Baik, terima kasih, Bapak. Tentunya dalam menjalani bahkan sampai mencari jalan keluar dari situasi atau dari sebuah persoalan, ada banyak tantangan. Benar, Bapak, seperti apa yang Bapak tanyakan tadi. Tantangan yang saya sering temukan di sini, Bapak, yang paling pertama, ada juga anak-anak yang masih belum jujur. Masih belum jujur. Yang kedua, Bapak, ada juga. Bapak sudah memberitahukan tantangan yang ada. Kira-kira ada tidak jadwal tertentu yang Bapak sudah buat dalam penyelesaian kasus-kasus dilema ini, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau membuat jadwal tertentu, yaitu menyepakati waktunya lagi dengan bagaimana prosedur yang selama ini Bapak jalankan. Baik, terima kasih, Bapak. Selama ini ya saya jalankan, Bapak, ketika masalah etika bisa ditangani masih di tingkat sekolah, saya langsung tangani sampai tuntas. Tapi ketika persoalan etika itu harus melibatkan orang tua dan tokoh-tokoh pendidikan, saya memang tidak buat jadwal, tapi saya harus berkunjung. Jadi anak kalau untuk saya berkunjung, anak-anak yang lebih berat dalam masalah ini. Jadi di sini ada komunikasi dengan orang tua, kemudian membuat kesepakatan untuk ada yang separuh langsung berkunjung, Ya, ada separuh yang bisa diselesaikan pada saat itu. Ya, iya, Bapak. banyak. Oke. Adakah faktor yang selama ini mempermudah atau
ada orang lain yang dapat mempermudah membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini. Baik, Bapak. Kalau bicara tentang mempermudah, kami lembaga pendidikan dalam penanganan kasus-kasus ini Pak. Yang pertama, begitu banyak orang tua juga belum ada masalah tentang etika, mereka selalu kasih kita pihak sekolah bahwa anak ini dia support begini, sekalipun dan kita sekolah juga ketahui bahwa anak ini sebenarnya di lingkungan sana dia lakukannya seperti yang diberitahu oleh orang tua. Itu faktor kita mendapat informasi lebih cepat. Berarti orang tua selama ini mendukung sekolah dalam memberikan informasi, menjadi faktor-faktor pendukung lah yang membuat Bapak tepat dalam mengambil keputusan ini. Baik Bapak, mungkin pertanyaan yang terakhir yang saya bisa sampaikan kepada Bapak dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ketika ini? Kira-kira ada tidak pembelajaran? Apa yang saya dapat pembelajaran dalam hal itu, intinya ketika kita jujur, terbuka dalam penyelesaian masalah seberat apapun pasti ada dalam kehidupan. Baik, terima kasih Bapak untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Banyak sekali Bapak menolong saya dalam penyelesaian tugas saya nanti. Kalau ada hal lain lagi, saya masih bisa berkomunikasi dengan Bapak.